Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini, Sumayasa Dum Edukasi, yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 yang berhubungan dengan interaksi sosial. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Proses interaksi sosial terjadi bila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Dengan demikian, syarat terjadinya interaksi sosial antara lain adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu kontak sosial. Kontak sosial adalah cara bagaimana masyarakat melakukan interaksi. Interaksi dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka dan dapat pula melalui media massa seperti telepon genggam atau HP. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi terdiri dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu menggunakan bahasa, sedangkan komunikasi nonverbal yaitu menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Contoh komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa, misalnya seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kamu ingin menanyakan sesuatu, di mana pulpen saya? Nah, kalimat di mana pulpen saya ini merupakan komunikasi verbal yaitu menggunakan bahasa. Sedangkan contoh komunikasi nonverbal yaitu menggunakan bahasa isyarat. Misalnya ketika kamu menyukai sesuatu, kamu akan menganggukkan kepala. Dan sebaliknya, kamu akan menggelengkan kepala ketika kamu menolak sesuatu. Ini merupakan contoh dari komunikasi nonverbal yaitu menggunakan bahasa isyarat. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya seorang anak perempuan bermain masak-masakan. Nah, hal ini karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Faktor yang kedua yaitu sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, pada saat seorang pasien akan berobat ke seorang dokter, si pasien ini akan merasa cepat sembuh. Nah, hal ini karena si pasien ini mendapatkan sugesti dari seorang dokter tersebut. Misalnya, oh kamu tidak apa-apa, ini penyakitnya tidak apa-apa, dan kamu akan cepat sembuh. Nah, ini merupakan faktor dari sugesti. Yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, ketika seorang anak yang mengidolakan seorang pembalap, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan, baik dari gayanya bermain seperti bermain motor-motoran, atau dari tata cara berpakaiannya yang hampir mirip seperti idola yang diinginkan. Faktor yang keempat yaitu faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah ada dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri atau secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Nah, sesuai dengan pengertian dari interaksi sosial, yaitu segala suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah semua tindakan sosial itu termasuk dari interaksi sosial? Nah, sekarang kita akan cari tahu dalam pembahasan berikut ini. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Lantas, tindakan yang bagaimana dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai tindakan interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seseorang, misalnya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Nah, keempat ini merupakan ciri-ciri suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat dilihat dari proses terjadinya interaksi sosial.
Berdasarkan proses terjadinya interaksi sosial, maka interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interaksi sosial berdasarkan proses asosiatif. Yang kedua, interaksi sosial berdasarkan proses diasosiatif. Proses asosiatif yaitu adanya kesatuan pandangan. Sedangkan proses diasosiatif yaitu mengarah kepada konflik. Contoh dari proses asosiatif yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan contoh dari proses diasosiatif yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Sekarang kita lihat pembahasannya lebih lengkap berikut ini. Yang pertama, proses interaksi sosial berdasarkan proses asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan dan meningkatkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama, melalui kerjasama. Kerjasama di sini dimaksud sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau sekelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Bentuk proses asosiatif yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses yang menunjukkan usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Nah, contohnya, Pak Guru menyelesaikan perselisihan antara murid A dengan murid B. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemit, dan adjudikasi. Bentuk proses asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya adalah ketika orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia, warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas bentuk interaksi sosial dari proses diasosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan lainnya. Seperti halnya tim sepak bola yang mengikuti kompetisi yang bersaing dalam permainan untuk dapat memenangkan permainan dan merebut piala. Proses diasosiatif yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Contoh lainnya yaitu, kontravensi bisa dijumpai di dunia politik. Di mata masyarakat, para politikus tampak akrab, namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Proses diasosiatif yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, konflik politik, dan konflik internasional. Pertentangan ini dapat mengakibatkan beberapa kerugian, misalnya hancurnya harta benda, hancurnya kebahagiaan keluarga, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi kita kali ini mengenai interaksi sosial. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah, berikut ini adalah rangkuman materi dari apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini.
Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Proses interaksi sosial ini terjadi bila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, yaitu faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan proses asosiatif, yang terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua berdasarkan proses diasosiatif, yang terdiri dari kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.